Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari GP1, sesi tes privat untuk 3 pabrikan MotoGP digelar di sirkuit Jerez, yakni KTM dengan tes ridernya Dani Pedrosa, Honda dengan tes ridernya Steven Bradl, dan Yamaha dengan tes ridernya Cal Crutchlow. 3 pabrikan MotoGP terus mengerjakan prototipe 2022 secara privat. Dalam 2 hari tes di Misano, Honda menguji motor untuk 2022 termasuk mesin. Kali ini Steven Bradl melanjutkan menguji motor 2022 dengan mengumpulkan data dan prototipe RC23V 2022 di lintasan Jerez. Pada musim dingin tanggal 18 sampai 19 November mendatang, rencananya Honda, KTM, dan Yamaha akan melakukan tes lagi guna mempercepat pengembangan mesin. Dilansir dari Corsetti Moto, Enea Bastianini dipastikan akan memperoleh pacuan yang lebih tua daripada Luca Marini di musim depan. Sudah diputuskan pihak manajemen Ducati, Bastianini akan memakai Desmosedi di GP21, sedangkan Luca Marini GP22. Sang manajer Carlo Bernard tampaknya tidak begitu puas dengan motor yang didapatkan Bastianini di tahun depan. Jelas pada tahap ini dia menderita, dia seorang pembalap, dia yang terkuat, dan mereka memberikan motor terbaik kepada orang lain. Dalam kontrak kita masih berbicara tentang sepeda motor resmi, tetapi tentu saja itu bisa resmi dari tahun itu, atau dari tahun sebelumnya. Bastianini akan balapan dengan Gresini, dan dengan motor resmi pada akhir 2021, tepatnya yang keluar dari Valencia. Singkatnya yang dikendarai oleh Bagnaia, ditambah beberapa pembaruan tahun 2022. Usai mengetahui bahwa tahun depan Bastianini mendapatkan motor yang lebih tua dibandingkan Luca Marini, kepada duta motor Web, Carlo Bernard melayangkan protes kepada Ducati yang lebih mementingkan uang daripada kemampuan pembalapnya. Yani jika tidak ada yang bisa membayar lebih untuk motor terbaru, maka pembalap tidak akan mendapatkan motor terbaru, walaupun pembalap itu mempunyai potensi. Saya bekerja agar Bastianini dapat memiliki mesin yang sepenuhnya resmi. Dan saya pikir dengan bakat seperti ini, saya tidak melihat bagaimana Ducati tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih. Bahkan jika saya menyadari bahwa ada kesepakatan dan tenggat waktu yang harus dihormati. Ducati ingin motor yang dibayar, dan ada harga yang berbeda antara satu motor dan yang lain. VR46 membayar secara penuh, dan Gresini mungkin membayar yang lain, lebih rendah. Inilah situasinya. Musim pertama Luca Marini di MotoGP akan segera berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan. Tempat kelima di Austria adalah satu-satunya tempat terbaik yang pernah diraihnya di sepanjang musim 2021 ini. Mengenai pencapaiannya itu kepada duta motor Web, Luca Marini mengatakan bahwa dirinya melakukan kesalahan dalam persiapannya. Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melaju seluruh balapan hingga batasnya dan menyerang seperti di kualifikasi. Itu adalah masalah sepanjang tahun. Potensi motornya lebih baik. Di Austin saya bisa melaju setengah detik lebih cepat per lap. Secara fisik itu tidak mungkin bagi saya. Saya melakukan kesalahan dengan pelatih kebugaran saya musim ini, karena saya tidak bisa naik 100% selama 40 menit balapan. Ini yang membuat perbedaan di sektor ini, dapat menyerang 100% setiap giliran.
Kecepatannya bagus dan stabil. Jadi saya harus mengerjakannya. Saya harus berlatih pelatihan baru untuk meningkatkan tahun depan. Dikutip dari Speedweek, Jack Miller ikut mengomentari insiden mematikan yang menimpa sepupu Vinales dan juga insiden mengerikan yang telah terjadi di Moto3 beberapa waktu lalu. Olahraga kami keras dan brutal, tapi itu juga bagian dari kegembiraan motorsport yang begitu mentah dan sangat berbahaya. Hal-hal seperti itu dengan Giancarlo Vinales bisa terjadi. Tetapi setiap pengemudi harus memiliki kru yang layak di sekitar mereka, yang memberikan mereka dukungan mental dalam fase seperti itu. Secara pribadi, saya tidak pernah terlibat langsung dalam kecelakaan fatal, untungnya dan syukurlah. Jadi saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang spesifik tentang itu. Tapi saya telah melihat drama seperti ini di Grand Prix beberapa kali. Saya ingat saya baru berusia 16 tahun ketika Marco Simoncelli mengalami kecelakaan fatal di Sepang. Itu kira-kira Grand Prix ketiga saya di kelas 125cc. Itu tragis. Kepada Moto3, Dovizioso menyebutkan targetnya di MotoGP musim depan bersama Yamaha M1 di tim Petronas. Bersama para pemain hebat dan menang, itulah yang saya inginkan. Meskipun proyek di awal dan sekarang kami jauh, tapi itu juga mengapa saya mulai lebih awal. Semakin cepat Anda kembali, semakin cepat Anda akan memahami sesuatu, dan semakin cepat Anda akan memanfaatkan potensinya. Saya mengendarai M1 seperti yang saya lakukan dengan Ducati, dan itulah mengapa saya harus menjadi orang yang beradaptasi dengan motor, dan bukan sebaliknya. Saya di awal dan saya harus memahami banyak hal. Saya tidak mengendalikan situasi di atas motor. Cara kerjanya sangat berbeda. Kabar terbaru yang dilansir dari Moto.it bahwa David Brivio ada kemungkinan untuk kembali menangani tim MotoGP Suzuki. Berita itu muncul setelah ia dikabarkan tidak nyaman bekerja di tim Formula One, yang mana harus membuatnya pindah ke Inggris. Faktanya memang sebagian besar tim Formula One bermarkas di Inggris. Sebetulnya manajemen Suzuki sempat melakukan negosiasi dengan Wilco Sillenberg untuk menjadi manajer tim Suzuki tahun depan, di mana negosiasi itu terjadi pada bulan Agustus lalu. Namun Sillenberg menolaknya dan memilih tetap berada di tim satelit Petronas Yamaha. Diketahui performa Suzuki memang berbeda tahun ini, tidak seperti musim lalu saat Joan Mir meraih juara dunia MotoGP. Saat ini tugas manajer tim Suzuki dilakukan bersama dan terbukti tidak optimal, dan sangat membutuhkan sosok manajer tim yang dapat lebih optimal mengkomunikasikan keinginan pembalap kepada prinsipal Suzuki di Jepang. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.